Nisa Rizky Safitri, NIM 19030360119, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di vlog tugas kali ini saya akan mencoba mempraktekkan koleksi bahan pustaka. Namun sebelum itu, pengolahan koleksi bahan pustaka itu apa sih? Pengolahan bahan pustaka sendiri itu adalah tugas inti dari perpustakaan, di mana semua buku-buku yang masuk ke perpustakaan perlu diolah dengan baik agar administrasinya berjalan dengan lancar pula. Namun, pelaksanaan pengolahan bahan pustaka di setiap perpustakaan itu berbeda, dan ini dipengaruhi oleh budaya kerja, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pengolahan perpustakaan itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan mencoba mempraktekkan pengolahan koleksi bahan pustaka secara mandiri dengan bahan-bahan yang telah saya buat sendiri. Nonton sampai akhir, oke? Yang pertama ada inventaris. Inventaris merupakan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Pencatatan ini penting agar pengelola perpustakaan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki, rekam jejak dari pengadaan koleksi tersebut agar tertib administrasi. Nah, dalam inventaris ini terdapat dua kegiatan, yaitu pengacapan stempel dan pencatatan di buku induk. Langsung saja berikut praktek dua kegiatan tersebut. Kegiatan pertama yaitu pengacapan stempel kepemilikan dan stempel inventaris. Umumnya minimal 3 cap kepemilikan dibubuhkan pada setiap bahan pustaka, misalnya pada halaman judul, pada halaman tertentu di tengah-tengah, seperti pada halaman 17 serta halaman 27, dan yang terakhir pada halaman akhir. Untuk satu cap inventaris dibubuhkan pada setiap halaman judul. Kegiatan kedua yaitu pencatatan ke buku induk atau ke laptop. Semua bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan harus dicatat dengan baik. Informasi-informasi pada bahan pustaka harus dicatat pada buku induk atau laptop yang terdiri dari nomor inventaris, tanggal, pengarang, judul buku, penerbit, tempat terbit, tahun, sumber yang bersumber dari pembelian atau hadiah, klasifikasi, serta harga dan keterangan. Nah, di sini saya sudah memasukkan data informasi dari buku Syamila ke dalam tabel laptop seperti ini. Pengolahan yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan pustaka yang subjeknya sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama apapun bentuk pustaka tersebut. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan pustaka di rak. Berikut praktek klasifikasi tersebut. Pengelolaan yang ketiga yaitu klasifikasi. Sistem klasifikasi banyak digunakan di perpustakaan, yaitu sistem klasifikasi persepuluhan DDC atau Dewey Decimal Classification. Sistem ini mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan subjek dengan notasi angka persepuluhan. Nah, di sini saya mengambil nomor klasifikasi dari aplikasi eDDC versi 23. Sebelumnya, saya sudah mencari nomor klasifikasi dari buku Syamila Bahasa Arab, yaitu lalu inisial penulis, selanjutnya huruf awal judul.
Pengolahan yang ketiga yaitu katalogisasi. Katalogisasi adalah proses pembuatan daftar pustaka, baik itu buku, film mikro, CD, dan sebagainya milik perpustakaan. Daftar ini berfungsi untuk mencatat koleksi yang dimiliki, membantu proses temu kembali, dan mengembangkan standar-standar bibliografi. Bentuk daftar pustaka ini bermacam-macam, seperti katalog cetakan, katalog kartu, katalog elektronik, yang biasa disebut OPAC atau Online Public Access Catalog. Nah, berikut praktek dari katalogisasi elektronik OPAC. Pengelolaan ketiga yaitu katalogisasi. Setelah buku diklasifikasi, lalu diinput dengan pengolahan katalog agar memudahkan pustakawan atau pemustaka dalam mencari informasi buku. Di sini saya mengambil praktek katalogisasi OPAC milik UIN Walisongo Semarang. Nah, dari OPAC sendiri memiliki jenis, yaitu katalog pengarang, katalog judul, serta katalog subjek. Dari jenis katalog tersebut, kita dapat mencari buku apabila hanya diketahui salah satu dari jenis katalog tersebut. Saya akan mencoba mencari katalog pengarang. Nah, akan muncul beberapa e-book dari pengarang yang dicari. Terdapat pula informasi buku seperti ini. Pengolahan yang keempat ada kelengkapan fisik. Nah, kelengkapan fisik di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama ada proses label, yang kedua lembar tanggal kembali, yang ketiga kartu buku, yang keempat kantung kartu buku, dan yang kelima sampul. Berikut ini beberapa praktek dari kegiatan tersebut. Kegiatan pertama pada kelengkapan fisik yaitu penempelan label. Dalam penempelan label yang perlu diperhatikan yaitu ukuran tinggi penempelan label biasanya 2 cm dari bawah. Kelengkapan yang kedua ada lembar tanggal kembali, yaitu kartu yang terletak pada bagian belakang buku yang biasanya berisi tanggal kembali, nama peminjam, dan tanda tangan. Gunanya sebagai kontrol bahwa buku harus dikembalikan pada tempo tertentu. Kelengkapan yang ketiga yaitu kartu buku. Gunanya sebagai kontrol buku dipinjam oleh siapa. Dan di sini dapat diisi nomor induk buku, pengarang, serta judul. Kelengkapan yang keempat yaitu kantung kartu buku. Kantung kartu buku adalah pasangan dari kartu buku. Fungsinya untuk menyelipkan kartu buku. Kelengkapan fisik yang terakhir yaitu pemberian sampul. Penyampulan buku sebenarnya bersifat tambahan. Artinya bila dilakukan lebih baik karena dengan penyampulan buku akan menjaga kebersihan buku dan menambah ketahanan buku dari kerusakan. Pengolahan
yang terakhir yaitu tahap shelving. Shelving adalah penjajaran koleksi ke dalam rak atau koleksi berdasarkan sistem tertentu. Oke, langsung saja praktek shelving tersebut. Selanjutnya, pengolahan shelving. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dari proses pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Urutan buku yang perlu diketahui. Pertama, urutkan berdasarkan klasifikasi. Kedua, urutkan berdasarkan abjad pengarang. Dan ketiga, urutkan berdasarkan abjad judul. Nah teman-teman, itulah tadi serangkaian proses pengolahan bahan pustaka secara mandiri. Semoga vlog tugas kali ini banyak bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.